mengcounter pergerakan dari tim Blacklist karena akan ada Natalia sebentar lagi. Iya, ini combo lama banget. Ini kayak kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat ya di MPL Indonesianya itu adalah Leo Murphy dan juga Celi Boy, di mana Yishun si Natalia ketika udah ada Mountain Shocker mendapatkan informasi Natalianya bisa mendapatkan solo kill itu bahkan sebelum adanya Dire Hit. Apakah dengan adanya Dire Hit ini bisa menjadi salah satu malapetaka tambahan bagi teman-teman dari Blacklist International? Alright, Rafa lagi kan? Rafa harusnya. Oke, Rafael. Nggak nongol sekarang di ban sih udah. Esmeralda kah? Kalau nggak Asli. nongol sekarang udah fix. Kelas barat sih. Oh ini untuk jungler yang lumayan tanky kayaknya. Mau Lilia dulu apa Matilda? Apa? Aku kalau jadi dia sih Nata lebih sih. ke arah Nata. Nata sih ya. beradu aja walaupun ada Rafa. Iya, No way, nggak masalah. nggak Mau masalah. aja. Karena yang bakal diincar bukan seorang Rafael atau jungler, Iya. Haji. Haji Oke. problemnya. Dan Oheb kayak bakal dibuang beberapa hero-nya kayak mungkin Harith atau bahkan mungkin ke arah Elis yang tebel-tebel. Menurut aku ya, dengan potensi seperti ini. Apalagi non-assassin loh. Blacklist itu adalah tim yang jarang banget untuk mengkontes hero-hero assassin. Makanya menurut aku, wow, Nathan. Oh iya, dilema juga ya. Kalau diambil Natalianya, Nathan ini Matrix. bisa jadi gold lane, bisa jadi mid lane. Gold lane. Dan untuk menembus ke arah barat, kita tahu Nathan itu pernah dibilang sama salah satu panutan kita semua mungkin, Yes. Lemong. Dimana penetration dari Nathan itu Terlalu emang tinggi. paling tinggi bahkan bisa dibilang. Oke. Itu saya baru melihat videonya tuh muncul kemarin. Saya dari awal pas nge-cash MPL di Udah sering saya juga dengar Bali itu. kemarin tuh. Makanya. Apalagi mengingat ada beberapa perubahan ya dari penetrationnya Nathan. Walaupun sudah dikulak-kulik sedemikian rupa, tapi dengan Hunter Strike dan Malefic Roar itu udah benar-benar tembus banget gitu loh. Alright. Dan bahkan kita lihat di sini Brody sebagai gold laner yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pemain dari tim Onyx PS dengan gameplay yang mereka lakukan kali ini, Profesor KB. Hah? Ini aku nggak tahu kenapa. Mungkin saja ini kemungkinan besar Nathan ini akan berada di arah gold lane. Aku mid lane. Nggak tahu. Kamu mid lane ya? Aku mid lane. Gak tahu. Aku gold lane, nggak tahu kenapa. Karena Marky ini benar-benar benar-benar jadi sosok yang menurut aku bisa banyak banget melakukan hal. Jadi ya bisa di mid lane, kalaupun di gold lane ya. Ya. Menurut aku permasalahan utamanya adalah bagaimana nanti dia head to head match up, dan itu dia Natalia yang dibuang. Tadi udah sempat aku mention sebelumnya. Dan ini bakal jadi pertanyaan, apakah yang bakal digunakan oleh Balowiski? Apakah dia akan membawa groknya yang sudah sangat amat lama tidak aku lihat? Oke, dan bahkan atau ada satu hero yang mungkin biasa digunakan oleh seorang Haji, diambil oleh tim Onyx PS sebagai salah satu inisiator Jauhead. Enggak sih. Wow, cow. Jauhead ketemu Rafaela saya capek kena slow-slownya. Ya, pertama sih itu. Cuma kita bakal lihat juga apakah bahkan Blacklist Internasional kali ini mereka akan mengamankan satu buah Matilda. Matilda terlebih dahulu. Jujur dari ya, sisi samping. ini lebih dilema untuk Edward di game kali ini. Pakito, dia kalah sama Yuzong. Uranus apalagi? Ruby paling. Menurut aku ya, di XP lane. Tapi kalau nggak Ruby, Esmeralda juga kalah. Bingung juga laning phase ini Edward. Mau nggak mau harus contest fight sih untuk dari Edwardnya. Esmeralda kayaknya opsi terakhir menurut aku yang bakal masuk banget dengan line up yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx PH kali ini. Menarik. Apa dua hero ini menurut Profesor itu sendiri? Atau Esme? mungkin Profesor mau apa? Elis. Esme Elis. Esmelis. Ya. Esme Elis. 3 front laner. Sekalian tabrak aja. Atau kalau bawa Marksman, menangin lane Esmeklin phase. lagi nih. Ya. Esmeklin. Esme Elis. Oh wow, Beatrix. Patrick dan Uranus dong dia beraniin. Oke. lagi. Sejujurnya ya, ini benar-benar ngelepas landing phase dari EXP lane-nya sih berarti. Dan Oheb, pertanyaanku gimana caranya dia memenangkan nanti melawan Nathan, atau bahkan yang kayak dugaanku ini akan menjadi pick untuk Marky. Entah itu di gold lane, nantinya dia akan membawa satu pick dengan pemilihan hero sebagai mage di gold lane. Lunox lah. Lunox oke sih. Lunox, oke, aku Lunox oke banget. Apalagi kita lihat ada Uranus, ada Barat, ini enak banget. Cuma kita bisa bilang dengan adanya hero Lunox mungkin di arah tengah, ini area of effect-nya agak sedikit berkurang. Pakito. Dan bahkan Karapaku itu. Pakito. Wow, bahkan ini aku menduga-duga ya.
Yishin-nya kayaknya bakal di gold lane kah? Enggak sih harusnya. Enggak. Gold lane Nathan bro. Gold lane Gold lane Nathan. I told you, Bib. Berarti hater yang akan mengisi di bagian mid lane. Dan ini harus diperhatikan bagaimana nanti dari Federal Ice Strike-nya. Lagi, Haji, jangan sampai dia membuka Federal Ice Strike dan bahkan tidak belajar dari pengalaman ketika bertemu dengan teman-teman dari dari Onyx Indonesia. Karena terakhir kali aku melihat metode seperti ini, di mana Pakito mid lane ketemu sama Parsha, itu Pakitonya bakal nahan di 2 stack. Nanti dia bakal jab, and then dia bakal knockout strike ke arah si Farsianya. Untuk apa? Nge-cancel doang, udah. Tugasnya cuma Nge-cancel itu aja, doang. udah. Iya, nutup warung. Nutup warung. Nutup. Kalau aku bilang nutup warung. Kan dia lagi buka warung. Dia Iya. tutup dong. Nggak Tutup salah dong. dong. Tapi Iya. trafiknya untuk kali ini Profesor. Aku entah kenapa melihat seperti ini masih ke arah teman-teman Onyx. dari Onyx sih. Oh kamu? Oh iya, Mas Yonik. draft Masih. ya. Oh oke. Kalau kali ini Nathan, aku harus akui sih. Blacklist internasional. blacklist. Bukan karena apa, tapi komposisi mereka sangat kuat walaupun dengan dari tim Onyx PH persen cukup tinggi, bahkan counter yang banyak banget Oh. dari tim Onyx PH kali ini. Untung tapi belum ada bridging kita ya. Iya. nggak tahu kenapa Kenapa? Nggak tahu. Blacklist internasional mereka lebih power dengan komposisi mereka sekarang. Oke. Bukan soal counter hero, tapi lebih power dengan apa yang mereka gunakan. Oke, gitu. mungkin sedikit menjelaskan ya apa yang dimaksud oleh teman-teman dari dari Ranger Emas kepada teman-teman, lebih tepatnya para budum-budum semuanya juga yang lagi pada di kolom komentar. Ini sebenarnya yang dijelaskan sama Ranger Emas itu kenapa Ranger Emas lebih memilih Blacklist Internasional, dikarenakan mungkin solid pick. Itu salah satu alasannya, dikarenakan Rafaela juga yang dia tuh lebih bisa nge-heal area dan bahkan keseluruhan member dari Blacklist Internasional dan menambahkan buff sedikit untuk movement speed dibandingkan Matilda yang dia emang free dash, free flicker, tapi dia itu nggak bisa nge-heal ke semua member. Dia hanya memberikan absorb dan itu hanya sementara. Oke. Sementara. Itu ada yang sementara lagi curhat juga tuh, lihat tuh. Hai Hai. Kimberlin katanya barusan tuh. See you next year. See you next year. Iya. Capek deh. Sebulan lagi kok, berapa hari lagi kok? Iya benar juga sih, nggak Iya. salah ya. Nggak sangka ya udah sampai menuju ke arah Nggak sangka apa nggak Desember. salah? Gak salah, nggak sangka. Aku nggak sangka udah di Desember. Oh. Iya. Ingat gak lo terakhir lo baru sadar kalau itu kemarin baru 2021, bener gak? Kerja mulu hidup lo pada. Nggak. Kalian pada lupa? Kenapa? Ini kan tahun 2021 harusnya ada M2. Kan emang hours Enggak. dong. 2021 M3 Pak. M2. Oh, iya karena itu kan kita ada pandemi. Tumben kamu Lola. Iya. Hah? Iya memang. Bukan emang tuh, lihat tuh bapak tua. Capek aing mah ngedengerin. Ya tapi kan bener 2021 kan M2. Benar. Ya udah kenapa marah? Enggak. Nggak Gila, marah. lo bener banget. Sumpah seluruh dunia harus tahu lo bener. Iyalah. Harus tahu semua. Nggak marah. Lo yang bener dengerin. Oh. Itu tuh baru satu kabel. Lobet dicas tuh. Kabelnya keinjek barusan. Enggak keinjek loh. Bahasa usia patah. Enggak dong. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Nggak ada. Emang Baseus itu patah, putus. Oh iya. Putus. Lightningnya, Kenapa putus? lightning kabelnya. Kenapa putus? Bisa balikan dong. Putus. Ngapain balikan? Ngapain? Langsung aja kalian download snack video gitu kan. Biar nanti mungkin kalian mengisi waktu luang kalian. Kalau putus, langsung aja cari lagi. Gitu bro. Ganteng emang susah kalau gantengnya. Bentar. Apa ya? Boleh ke toilet nggak? Bentar ya, saya kita coba tanya dulu ya, kita Iya. tanya dulu ya. Kita, bentar. oh, iya, Lo cosplay yang mana nih? Lo cosplay yang mana? Udah, gue oheb dah. Ayo dah, nih sama Venus siapa nih? Pulung. Oke lo ngomong lo. Apa? Dia diem. Hai Venus. Kok Kan lagi cosplay. kan lu dubbing. gua dobrak nih. Dubbing. Hai, aku Venus. Ya Allah, HP mana panas banget lagi ini, gue tiup dulu lah ya. Aduh. Tiup. Ini gua kayak delar ya. Aduh hidung gua gatal, untung gua mancung, untung gua tampan. Ini pasti kamera masuk ke muka gue nih. Coba bentar pura-pura serius ngapain sih manggil? Delar. Ada suaranya kok katanya. Enggak ada, saya tuh enggak dengar apa-apa. Oh di sini nih kabel ininya nih Nih. bang tuh. Gue juga nggak tahu nih, kemarin sih bisa tuh lancar gitu kan. Ya kan kemarin. Nah, tuh HP gue masih anget nih, gimana? Hep. Gue apa tukeran HP dong sama lu, sama apa sih? hero-heronya dah sekalian dah. Nggak Tuh, mau. lihat. Ini panas banget tahu. Iya makanya pakai Ini gue kabel. kipasin mulu, mateng dah nih HP. Makanya pakai kabel, jangan pakai hero heal mulu panas kan. Ya mau gimana?
Nah tuh, nih lagi nih. Tuh. Oh ini kan mulai kedengeran nih suaranya nih tuh. Coba nih. coba deh. Nah coba deh bentar. Oh kalau begitu ini kabel ininya sambung Wah. ke sini aja bang. Nah nanti suara Coba. in-game bisa kedengeran. Wah, ini Gitu. mah IC-nya yang rusak Oh, ini nih. orang berdua mana berisik lagi ya. Aduh gatel banget hidung gue nih dengerin mereka denger banget. Yaudah, mereka ngomong. sini. Bentar, coba aku lihat dulu ya. Nih orang pada ngapain sih, pada heran. Nih lihat gua tenang, kedinginan nih gua. Aduh. Enggak, kita tuh tahu nggak kenapa? Apa? Kita tuh kayak bener-bener mengisi kartun di pagi hari tau nggak? Iya. Pas hari Minggu. Pakai dubbing bahasa Indonesia ya, makanya. Maaf di ya, sini. maaf ya teman-teman. ya, kita kan. Ini salah satu langkah untuk buying time Iya, ya. ini adalah teknik buying time ya. yang Kalau dilakukan kalian nanti mau oleh jadi Xylander. caster di luar sana kan banyak Yes, tuh. Kemarin benar. juga udah buka kan. Audisinya. Baru 7 hari yang lalu udah ada Yes. postingan yang siapapun yang mau jadi caster kalian bisa langsung ngedaftar. Kalian buka aja tuh, cek aja di MPLD official ada postingannya. Dan ini adalah salah satu langkah untuk ngebuying time. Ya. Baik Iya. time, beli waktu ya. Karena di Iya. warung nggak ada, jadi kita Karena nggak ada. Ya beginilah. langsung aja. Dan bahkan kalau misalnya, aduh mata gua kelilipan lagi nih. Aduh belum potong rambut. Potong rambut. Kan itu lagi ini. Aduh, nih lagi nih. Aduh, gatel kan jadinya hidung gua gara-gara Oji nih ngomongin belar. Di apa sih pulung bisik banget. Udahlah, gua Tuh. pakai sabun dulu dah. Itu cuci bedak. tangan. Itu bedak. Bedak. Itu bedak. Biar licin. Jam berisik apa? Jam berisik lu Jangan pada. berisik. Gua tuh lagi serius. Woi, jangan main. berisik. Ini gue lagi daring nih sama dosen. Udahlah. Kita bakal. Udah udah selesai. Kita langsung menuju ke arah Land of Down. This is it. Blacklist International versus Onyx PH. Akankah game kedua ini bakal diamankan oleh tim Blacklist International lagi, Profesor, atau Papulun? Karena kita bakal lihat betul sekali di mana Marky akan berada di arah Gold Lane versus seorang Ohep again and again. Wah, menarik banget melihat lagi dan lagi untuk kali ini ya. Mungkin bakal di BBC terlebih dahulu ya markinya ya. Mengingat dari Omai Venus, dia udah mendapatkan informasi bahwa Kairi-nya juga masih benar-benar farm dengan sangat amat tenang. Dan kali ini Hatred, ini yang lebih harus diperhatikan ya. Dia punya damage dan dia punya durability. Jadi sebagai mid laner dia cukup sulit untuk ditumbangkan. Yep. Hatred kali ini dengan menggunakan Pakitonya Kemarkah akan pergi arah rotasinya, sementara untuk Nathan ya kayaknya kali ini akan di BBC terlebih dahulu karena untuk menghadapi Ohep dengan Renner yang udah dia pegang siap untuk memberikan senapan rusanya nggak kena ke arah siapapun. Oke, bakal lihat dari seorang Hatred diganggu gugat di arah tengah, dan bahkan dari Baleski nggak mau dilepas pandangan terhadap Omai Venus karena dia pengen menjaga pergerakan dari seorang Kairi. Tapi sedangkan di arah sana Marky membuat satu buah gerakan yang cukup berani melawan seorang Ohep, sedangkan Haji is coming mencoba digocem gitu saja. Flicker tergunakan, Omai Venus kami dan first blood diamankan kembali oleh tim Blacklist International. Dikasih dan kali ini dibalikan, di mana Marky yang menjadi korban jiwa dari top lane. Mendadak ada 3 player di area gold lane, tapi Kairi dan juga Baloiski mereka again and again masuk ke dalam area pertahanan dari Blacklist International. Diamankan monster jungle-nya, nggak boleh diberikan kepada pemain dari Blacklist. Namun sekarang Omai Venus di bagian atas sana ada Baloiski juga udah hadir. Ohep-nya agak dibekal terlebih dahulu karena sekarang 3 playernya udah ada 2 flicker harus dikeluarkan, tapi mereka 2 orangnya masih bisa selamat sejauh ini, berbeda dengan kejadian tadi. Oke, mungkin ini agak sedikit berbeda. Dimana dari tim Onyx PH sendiri pun mereka lebih dengan sangat ya kan tentunya untuk memberikan damage di late game nanti. Kita bakal kurangi sedikit gameplay dari top lane dan bahkan di arah bottom lane bakal coba dipasang tim fight begitu saja. Dan Red bisa diamankan oleh seorang Kairi. Kehilangan satu orang Wise membuat Omai Venus kali ini masuk dengan sia-sia. Dan bakal lihat, lindungilah kawan-kawanmu. Blacklist International Haji again and again melindungi kawannya tanpa ada sedikit kesalahan pun. Wow. Ini positioningnya gila loh. Dia repositioning, dia mundur ke arah belakang. Bahkan flickernya nggak ke-trigger sama sekali, hanya dengan wings by wings. Dia langsung coba untuk landing di tengah-tengah jungle dan bahkan memberikan tekanan mundur untuk Onyx PH. Lihat juga dari markinya yang cukup under kali ini. Ohep langsung mengungguli dengan 1 Legend Sword, 2 bahkan. Dia kayaknya bakal langsung menuju ke arah Blade of Despair atau nantinya dia akan membeli sebuah sepatu terlebih dahulu. It's okay harusnya. Tapi dari haternya juga masih lumayan jauh untuk menuju ke arah War X. Sementara Wise mau nggak mau dia langsung dengan tadi dia tumbang 1 kali, turtle nggak dapet, dia bakal mengincar ke arah War X-nya. Ya,
Nih di atas juga Venus masih memberikan bantuan juga terhadap Patrick. Ini Venus kayaknya memancing Marky agar masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan. Dan mereka sudah menyambut di dalamnya. Siap untuk menerima kehadiran dari Marky. Dan juga akan ada poin kill yang diambil. Tapi Wise udah gede banget Agumonnya. Oke, tapi di arah top lane sana Kairi pun masih coba untuk farming. Ini yang akan jadi problem adalah di mana kalau dari sisi depan atau frontline dari Onyx PS mampu di counter oleh seorang Oheb nantinya. Karena dengan adanya spray down yang kita tahu, lihat tembakan peringatan Marky, bahkan dia tersisa seperempat cara. Dibalikan keadaannya dengan super position yang dimiliki, Oheb pun masih selamat berada di arah top lane. Nih di bawah juga antara Aldraski dan juga Edward ya terus-terusan aja. Ini sampai 2027 kita belum tahu nih bakal usai apa enggak. Karena pertarungan di antara dua hero tersebut pasti bakal lama sekali. Hunter Strike pun menjadi milik dari Marky. 0-1-0 kayak dia-nya. Ada Energy Impact, Cross of Core dikeluarkan di bagian tengah. Wise-nya pun masih tetap stay dengan ukuran yang sangat besar. Pasif 25, Big Guy-nya pun masih terjaga. Oke, Detona kali ini akankah mereka akan mendapatkan satu buat turtle. Lihat pertukaran lane yang dilakukan dari tim Onyx PH. Marky di arah bottom lane dan bahkan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini melihat udah ada 3 dan bahkan 4 player dari tim Blacklist Internasional. Dan Sektra dikeluarkan, mencoba langsung di zoning antara seorang Wise. Akankah kali ini di take over kembali, tapi lihat Hunter berada tumpul ke arah belakang. Dlar masih mau lebih. Saki ikut dan pakai retribution of point. Kairi berhasil mendapatkan poin tamat, tapi ternyata Dlarski tertahan. Satu buah Petrify yang tidak bisa mendapatkan apapun dan bahkan Edward mau nggak mau ngeluarin flickernya. Wow, sebuah serangan begitu indah. Dua player dari Blacklist pun menjadi korban sejauh ini. Di atas Wave Minion akan didorong. Godland-nya kemungkinan akan bisa diambil, tapi ternyata tidak. Marky-nya lebih memilih pulang. Mananya nggak begitu banyak lagi untuk kali ini. Jujur ya, semenjak turtle yang pertama aku melihat Marky ini walaupun terkena first blood, tapi dia mendapatkan banyak banget keunggulan. Minionnya dia nggak ketinggalan. Yep. Tadi Oheb sempat kehilangan satu wave, makanya ada perbedaan level di sini. Walaupun sebenarnya first blood diamankan oleh Oheb dengan satu asisnya juga, ternyata masih belum mampu untuk menyusul ketertinggalan. Dan sekarang Marky, walaupun nanti bakal head to head match up sama Oheb, sebentar lagi di level 8 dan bakal lebih punya keuntungan di arah bottom lane. Nih di bawah juga udah terlihat dengan ada Mountain Shocker kayak begini 1 meter terlihat, tapi Baloiski-nya akankah dia mau menerjang ke bagian depan, tapi ternyata tidak. Edward darahnya disedot, tapi kita tahu untuk Uranus pastinya memiliki regen SP yang sangat tinggi, dia pun bisa menambahkan lagi darahnya. Kairi dan juga Dlarski ingin mengamankan karena otot yang ada di bagian atas, tapi ternyata mati dari tempat yang berbeda juga udah langsung diamankan oleh pemain Blacklist. Oh, tidak tinggal diam dari Onyx PS. Mereka menukarkan dengan satu buat turret dari top lane. Dlarski masih mau lebih, tapi sepertinya Edward lebih unggul untuk kali ini. Lihat damage yang diberikan. Wow. Dan bahkan di arah bottom lane, sniper yang on point terhadap seorang Marky. Recall telah dilakukan. Akan menuju ke arah depan kah? Dari Marky tersisa seorang diri dan bahkan tumpahnya begitu saja. Wise dapetin 2 poin tambahan yang membuat Onyx PS kali ini benar-benar tersungkur dari early game. Dan bahkan langsung aja menggunakan satu buff flick untuk menyelamatkan diri dari paris jelatan dari seorang Wise. Iya, tapi Wise barusan Detona's welcome-nya gagal untuk menelan langsung ke arah Pakito, di mana Pakito tadi berhasil kabur dari area tersebut dengan flicker yang dia gunakan. Tapi kali ini di area mid mereka bertiga, berempat bahkan berkumpul untuk bisa mendapatkan outer turret tersebut. Wise-nya mengejar ke arah yang berbeda, ingin tetap mempertahankan dari stack 25 yang dia miliki. Federasi yang dikeluarkan, Kairi terkena satu tetesan, Edwardnya di area yang berbeda langsung dihajar oleh 2 orang sekaligus. Bisakah dia bertahan kali ini, karena sekarang dia nggak punya mana lagi. Ingin menambah regen SP-nya pun dia udah nggak punya, tapi udah ada Black Dragon Fall langsung terbang di bagian atas sana. Pertempuran akan pecah, belum ada jatuh korban sejauh ini. Dan paket satu sudah hilang naga. Wise one last hit, tapi ternyata tidak tinggal diam. Kairi menyelamatkan lagi objektif yang mereka miliki. Kairi dengan 3 turtle yang diamankan dengan cukup tepat dan bahkan lihat monster yang dikeluarkan. PDS dibalaskan kembali keadaannya. Edward tidak tinggal diam, membuat para pemain dari tim Onyx PS kali ini harus sedikit ketar-ketir. Respect yang dilakukan terhadap Onyx PS dari Blacklist Internasional. Mereka benar-benar tidak mau terlalu terburu-buru walaupun sedang mendapatkan keunggulan, Profesor. Iya, bahkan untuk sekarang di menit yang ke-7 ya, 3 turtle udah diamankan. Tapi lihat dari goldnya, Blacklist International mengamankan objektif sekalipun kali ini sama, tidak jauh berbeda. Apa perbedaannya yang membuat gold leadingnya benar-benar jauh? Itu adalah dari Oheb dan juga Hajinya yang bisa dibilang dia disiplin banget dari segi
untuk laning phase, untuk dari segi jungle-nya juga kali ini Wise tidak ketinggalan sama sekali. Hanya Kairi mungkin yang benar-benar ahead banget dengan 3 turtle-nya. Oke, Wise seorang di depan sana masih bisa dihindari ke arah belakang, tapi ternyata Wise terperangkap, hilang begitu saja. Larski masih mau lebih dan bahkan di sini dipanggil kembali. Pada telah dikeluarkan, respect yang dilakukan terhadap seorang Baloyski. Lihat damage-nya, dia masih bisa tahan karena dengan respect item yang mereka miliki. Nah, plus ini yang pengen aku bahas, di mana Matilda itu di ban bakal nutup banget gameplay. Wow, dari satu seorang Barats, dan itu lihat Oheb-nya langsung instan banget dengan panah dan traceless. Kita tahu bahwa dari damage pertama panah dan pedangnya itu benar-benar menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Yes, basic attack yang dilakukan dengan jarak yang cukup dekat membuat seorang Oheb kali ini harus tumbang dengan cukup cepat. Di sisi lain, Veda Estrik lagi-lagi dibuka untuk melakukan clear minion. Mereka tidak mau mid turret mereka tersentuh. Onyx PH sedangkan mereka langsung melakukan uji coba di arah bottom, tapi ternyata di bottom sudah standby dari seorang Wise dengan baratnya. Nih, dengan 2 hero yang dimiliki juga oleh pemain dari PS 4 bahkan. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan E2, tapi dari tadi untuk Yuzongnya, hal baik yang dia lakukan adalah di sana ada team fight terjadi. Yuzongnya selalu memecah belah pemain Blacklist agar tidak bisa bersama. Dengan Renner yang udah ditembakkan, terkena ke arah Marky, damage-nya udah mulai berasa. Masuk ke dalam tempat yang salah mungkin untuk kali ini. Laskinya pergi dengan Black Level yang dia miliki, tapi ternyata dengan ada satu trofi udah dikeluarkan, langsung ditampol begitu aja, hilang sudah kali ini. Tidak tinggal dia, para pemain dari tim Onyx PH mereka kehilangan satu sumber serta bahkan Baloyski almost is never enough, hampir saja hilang. Marky masih berada di garis depan. Snipernya almost, tapi ternyata Hatred arahnya salah. Fokus ke arah seorang Haji, flicker ke arah belakang. Hatred tidak melakukannya lebih, dan bahkan dari Haji yang bisa menyelamatkan diri. But no, tidak terlalu lama pergerakan dari seorang Hatred langsung dijegal oleh seorang Oheb. Hajinya ditumbuk, dia tidak sadar. Ada Edward di dalam rerumputan yang tepat berada di area sebelah kiri yang dia miliki. Tapi Hatred pun langsung ditukar nyawanya dengan player tersebut. Entropy udah dipersiapkan untuk bisa melompat ke bagian belakang. Wise-nya ingin mengamankan stack yang dia miliki. Tapi sekarang piring-piring kecil lucu yang manja akan langsung dilemparkan begitu aja ke seluruh player dari Blacklist Internasional. Ya, ini yang aku bilang sih tadi, di mana dari Pakitonya Hatred bakal ngincernya tuh ke satu titik, yaitu adalah Haji. Dan Haji kali ini akhirnya pecah telur lagi ya di game yang kedua, mengingat di game yang pertama bahkan sampai menit 12 pun dia benar-benar stand still banget, dia benar-benar masih ikut team fight. Dan dari itemization Holy Crystal mungkin akan dituju kepada seorang Haji, atau jangan-jangan dia bakal menuju ke arah Genius One dikarenakan gak ada Radiant Armor sama sekali dari teman-teman Onyx PH. Kayaknya Holy Crystal sih, kayaknya kalau Harusnya sih kalau misalkan ngomongin level, tapi dia masih level 10, jadi scale up damage magicnya tidak sebesar nanti di level 15. Oke, tapi di sisi lain para pemain dari tim Blacklist Internasional mereka disiplin dengan ada laning yang dilakukan di arah top lane sana, melakukan satu buah clear minion. Dan bahkan di sisi lainnya Yuzong gelar ini mereka harus sadar mereka tidak bisa masuk seperti tadi lagi, karena jangan lupa damage yang diberikan dari seorang Oheb itu damage per second bisa dijangkau walaupun dia terbang sekalipun, Pak Pulung. Federai strike-nya ditambah tadi dengan Oheb, ia menembakkan Rennernya tapi belum kena. Andai kena mungkin akan menimbulkan efek yang jauh lebih menyakitkan lagi. Tapi di tengah Markinya terus memaksakan keadaan, sedikit lagi Hajinya bisa didapatkan. Ternyata My Venus masih ada di area tersebut untuk bisa menambahkan lagi darah yang dimiliki oleh Haji. Oke, tapi ternyata mereka udah mulai sadar kalau misalnya Haji adalah menjadi masalah utama. Dan bahkan dari Larski mencoba melakukan zoning out, Wise masih mau lebih, dan bahkan karena itu bisa diamankan. Kali ini ternyata tidak. Di sisi lain malah dia mengalami seorang Rafael. My Venus dibalikan keadaan, double kill dilakukan. Headshot on point berada di arah rumput, tapi lihat surprise attack Bapak Ibu Mother kali ini membuat para pemain dari tim Onyx PH harus mundur. Dan bahkan Ether tidak berhasil mendapatkan surprise dengan HBD-nya. Edwardnya tadi ngikut kemanapun Matildanya pergi, tepat berada di dalam rerumputan. Tapi sekarang sepertinya akankah 2-0 menjadi milik dari Blacklist Internasional, di mana mereka udah melakukan one track push, udah langsung ditabrak habis-habisan begitu aja. Wise-nya gagal kali ini untuk mendapatkan stun, tapi sekarang minion sebentar lagi akan langsung keluar. Tapi sekarang udah mau memaksakan keadaan, dia maju aja dari Hatred-nya, tapi malah langsung pilihan sangat cepat. Udah ada Kairi lagi, speed udah dilemparkan, tapi ternyata belum ada satupun player yang terkena. Tidak tinggal diam, mereka masih bergerak di arah bottom lane, fokus menuju ke Surecia. Dan bahkan Onyx PH melakukan satu buah clear dengan cukup cepat. Di sisi lain digeser ke kiri, luar depan sana Edward Mekati dipotong, lihat minion ke arah base. Kairi gak boleh pulang, mau jadi goyang, bahkan PDSC terlalu sayang, Sigling ke arah belakang dan ditutup pergerakannya. Matilda tertangkap, hilang 1 poin, dan
kehilangan turret untuk yang kedua kalinya. Ini bencana. Sisa 4 player aja. Federasi mereka Cannon Kane langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali mereka confirmnya akankah landing di sebelah kanan, darahnya kepacak lagi. Monster Shocker kali ini udah ada Traslo juga pergi ke arah yang berbeda, sementara untuk Ethernya memberanikan diri maju ke bagian depan. Ada lagi Holy Baptism, gak kena ke arah siapapun, tapi ini biru Patience-nya memberikan damage. Oh my god, lihat sniper yang dilakukan PK kill, 2 hilang, tandanya Blacklist Internasional masih mau lebih, sedangkan Hater terus kehilangan poin tambahan. Looking for triple kill, Baliski menumbangkan satu dirinya untuk menyelamatkan pace-nya, dan Pakan masih selamat. Marki, what are you doing? OM dan Pakan hilang di telan Kubi. This is it, Blacklist Internasional memwipe out Odic PA. Wow. Team fight jangka panjang yang terjadi. Lihat bagaimana Oheb. Piu, 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 piu. Itu dia. Satu senjata